warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Leni Agustin. Yap, di video kali ini guys, aku bakal sharing lagi tentang jalur mandiri di tahun 2024. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus kalian persiapkan sebelum mengikuti jalur mandiri tahun 2024? Oke, sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku ya teman-teman, karena sebentar lagi akan menuju ke 50.000 subscribers dan insya Allah aku bakal semakin semangat untuk membuatkan kalian video, baik itu di jalur UMPTKIN maupun di jalur mandiri tahun 2024. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkIN dan Instagram pribadi aku ya, Leni Agustin 10, karena di sana aku bakal share tentang informasi-informasi mandiri. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti tryout gratis yang aku adakan saat ini, yaitu udah tryout ke-8 ya. Jadi silahkan kalian cek aja di Instagram info.umptkIN. Di sana ada cara mengikuti tryout ke-8 sebelum kalian mengikuti ujian jalur mandiri. Dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya sama aku lewat WhatsApp, itu juga boleh banget, 0882 4785 4631. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan ataukah kalian gak enak untuk komen di YouTube, boleh banget secara pribadi langsung chat WhatsApp aku aja ya. Boleh kalian save, kalau misalnya mau di save back, boleh chat aku pakai nama kalian supaya aku langsung simpan juga nih nomor WhatsApp kalian. Yap, langsung aja ya, mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi spesial pada malam hari ini aku bakal share lagi informasi mengenai jalur mandiri di tahun 2024. Seperti yang aku bilang tadi, kira-kira persiapan apa ya yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin mendaftar di jalur mandiri. Nah, informasi yang mau aku share sama kalian untuk terlebih dahulu, kalian harus tahu bahwa untuk jalur mandiri ini jadwalnya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi maybe ada yang sudah ujian, ada yang baru mau ujian, atau ada yang bulan depan, atau ada yang ujian setelah pengumuman UMPTKIN. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar jalur mandiri, kalian harus bekerja keras untuk mencari informasinya, kapan dibuka dan kapan pendaftarannya dan juga kapan ujiannya. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau jalur mandiri itu jadwalnya beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu informasinya, kalian bisa cek-cek aja ya di Instagram info.umptkIN. Di sana nanti aku bakal share untuk informasi jalur mandiri. Oke, balik lagi ke videonya, yaitu apa aja sih kalian nih yang harus aku persiapkan kalau misalnya aku mau mengikuti jalur mandiri? Yang pertama, kalian harus menggali sebanyak-banyaknya informasi mengenai seleksi mandiri di tahun 2024. Seperti yang aku bilang di awal video tadi, bahwa untuk jalur mandiri ini tidak serentak, tidak nasional, dan tidak satu kali ujian. Artinya, untuk jadwal pendaftaran di setiap kampus jalur mandiri itu berbeda-beda. Mulai dari jadwal pendaftaran, jadwal ujian, dan juga jadwal pengumuman, serta biaya pendaftaran itu di jalur mandiri semuanya berbeda-beda guys. Jadi tidak serentak. Beda dengan jalur UMPTKIN atau SNBT UTBK, itu kan serentak ya, kompak di seluruh Indonesia. Nah, tapi untuk jalur mandiri ini beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar jalur mandiri di kampus A, kalian harus kerja keras untuk mencari informasi di kampus tersebut. Kalau mau daftar jalur mandiri di kampus B, ya kalian harus khusus atau fokuskan diri kalian untuk menggali informasi di kampus B tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman, karena di setiap kampus itu jalur mandiri berbeda-beda. Namanya pun akan beda ya, kemungkinan namanya bukan jalur mandiri, tapi ada istilah khusus yang diberikan untuk jalur mandiri di setiap kampus. Karena balik lagi, untuk jalur mandiri ini semuanya berbeda. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kalian masih kurang informasi mengenai jalur mandiri, silahkan kalian pantau-pantau aja Instagram info.umptkIN, atau kalian stay tune di channel YouTube aku, Leni Agustin ya. Di sini aku bakal share nanti kalau misalnya ada informasi mengenai jalur mandiri. Tips
Tips yang kedua untuk mempersiapkan jalur mandiri yaitu kalian harus belajar sesuai pelajaran yang akan diujikan untuk jalur mandiri ya. Oke, muncul banyak pertanyaan, kalian nih apa aja sih yang diujikan di ujian jalur mandiri? Nah, seperti yang aku bilang, untuk pengujiannya atau mata pelajarannya itu juga akan berbeda di setiap kampus. Nah, untuk kampus-kampus yang keagamaan seperti UIN, STAIN, atau IAIN, kemungkinan ya, ini belum pasti, kemungkinan yang diujikan itu sama dengan UMPTKIN. Ada penalaran akademik, literasi membaca, penalaran matematika, dan literasi keagamaan Islam seperti fikih, SKI, dan Al-Quran hadis. Tapi ini baru kemungkinan karena aku belum mendapat informasi mengenai materi-materi yang diujikan di jalur mandiri. Tapi mengikut dari tahun-tahun kemarin itu seperti itu guys. Kalau misalnya di kampus UIN, STAIN, sama IAIN itu yang agama-agama gitu ya, tentunya pasti ada soal keagamaan. Berbeda dengan kampus yang umum, sama soalnya dengan UTBK atau SNBT. Keagamaan itu tidak ada ya, jadi cukup untuk UMPTKIN dan di jalur mandiri khusus yang kampus keagamaan Islam. Nah, kalau misalnya kalian bingung mau belajar dari mana, di sini aku mau saranin, aku punya yang namanya ebook premium. Di ebook premium aku itu udah lengkap banget semua mata pelajaran yang akan diujikan. Kalau misalnya kalian bingung mau belajar dari mana, kalian bisa banget langsung order ebook premium. Nah, jadi di ebook itu udah aku sediakan 200 nomor sekaligus untuk kalian persiapkan di jalur mandiri. Jadi gak bakal rugi banget kalau misalnya kalian order karena udah dipersiapkan banyak soal. Tips yang ketiga yaitu banyak mengerjakan soal atau melatih kemampuan kalian dengan cara mengikuti tryout. Nah, di sini teman-teman yang paling penting kalau ujian semakin dekat itu kalian harus banyak-banyak mengerjakan soal. Aku aku kurang mendukung kalau misalnya udah semakin dekat tapi kalian masih fokus atau monoton di materi aja. Materi itu kan banyak banget ya kalau dibaca. Di sini aku mau sarankan kalau udah semakin dekat ujiannya, itu kalian harus lebih banyak menjawab soal. Kalau misalnya aku boleh saranin minimal 10 soal dalam satu hari sebelum kalian ujian mandiri supaya biasanya kan soal itu lebih melekat ya. Kalau misalnya kalian udah jawab terus jawabannya benar, itu kan kalian ingat. Terus apalagi kalau misalnya kalian jawab dan jawabannya itu salah, itu lebih kalian ingat ya. Karena misalnya nih kalian udah ujian mandiri, oh kemarin tuh aku dapat soal ini tapi salah, ternyata jawabannya ini. Nah, kalau untuk mengerjakan soal, aku pribadi lebih melekat daripada yang harus belajar materi terlalu monoton, terlalu banyak, dan itu tidak bisa masuk di otak saya ya. Kalau itu pribadi ya, entah itu kalian juga seperti itu atau tidak. Tapi di sini aku saranin kalau misalnya udah lebih dekat ujian mandirinya, lebih baik kalian perbanyak mengikuti tryout untuk mengasah kemampuan kalian. Kalau misalnya kalian bingung mau cari tryout di mana, silahkan cek aja di Instagram info.umptkin. Sekarang itu udah ada tryout ke-8 ya, dan kemungkinan ini adalah tryout terakhir. Jadi kalian wajib banget untuk mengikutinya. Tips yang terakhir atau yang keempat yaitu menjaga kesehatan dan pola makan kalian. Ini tuh paling penting ya. Sebelum ujian jalur mandiri, kalian harus menjaga kesehatan kalian karena jangan sampai kalian udah belajar mati-matian, begadang, terus pada hari H untuk ujian jalur mandiri itu kalian ngeblank dan kalian tidak enak badan. Itu sangat tidak dianjurkan ya, karena kalian bisa didiskualifikasi kalau misalnya kalian tidak datang untuk ujian di lokasi. Makanya di sini aku sangat menyarankan kalian untuk tetap menjaga pola makan, untuk menjaga kesehatan kalian supaya kalian tidak sakit dan bisa mengikuti ujian jalur mandiri. Yap, itu dia guys sedikit informasi dari saya mengenai persiapan jalur mandiri. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget langsung aja komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau konsultasi di WhatsApp juga boleh, 0882 4785 4631. Kalian boleh banget save nomor aku. Kalau misalnya mau di save back, boleh langsung chat aku aja pakai nama kalian. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.